bagaimana kita mengelola, membuat bisnis keluarga itu menjadi berkesinambungan. Kalau ada kesempatan, kapan kesempatan harus diraih. Kalau mau melakukan ekspansi usaha, kapan itu dilakukan. Family business is the backbone of the economy. Gitu tadi Betul. Mas bilangnya. Betul. Itu bagaimana menjustifikasi itu gitu ya? Mungkin saya ambil contoh di negara yang saya baru saja kerja di India. Ya. India ini family businessnya luar biasa sekali. Mungkin kalau saya bandingkan dengan struktur perusahaan keluarga di Indonesia, India lebih maju. Mungkin pernah dengar perusahaan keluarga, pendiri perusahaan keluarga terkaya di Asia, Ambani. Dia adalah dua bersaudara. Tapi sebenarnya pendirinya adalah ayahnya. Waktu ayahnya meninggal, sayang sekali Ambani bersaudara ini tidak cocok, jadi cekcok. Jadi mereka harus split. Jadi perusahaan satu grup menjadi dua. Tapi yang tertua sukses. Sahabat Senayan Roundabout Talk, kita berjumpa lagi di diskusi yang menarik, yang akan menghadirkan narasumber yang piawai, yang ahli di bidangnya. Ini adalah episode ketiga dari Senayan Roundabout Talk, dan kali ini kita akan berbicara dari A sampai Z mengenai bisnis keluarga atau family business. Ini sebuah jenis usaha yang dikelola oleh keluarga, ya. Tapi saya akan sampai di situ saja. Karena di hadapan saya sekarang sudah ada seorang yang ahli di bidang ini, di bidang tata kelola, baik tata kelola bisnis keluarga maupun tata kelola yang lain yang berkaitan dengan bisnis gitu ya. Di hadapan saya sudah ada Mas Stefanus Sabto Handoyo. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Ini biasa kita panggil Mas Stefan. Beliau ini udah 20 tahun lebih bergerak di bidang tata kelola ya, seperti tadi governance kalau bahasa Inggrisnya. Dan 15 tahun terakhir tata kelola yang dikerjakan oleh Mas Stefan ini berada atau ada di wilayah kerja dari salah satu lembaga multilateral dunia yang besar. Terakhir beliau bertugas di India dan sekarang sudah kembali ke Indonesia, makanya saya mendapat kesempatan untuk mencuri ilmunya gitu ya, dan saya berharap sahabat-sahabat Senayan Roundabout juga bisa mencuri ilmu Mas Stefan ya. Nanti disampaikan saja di kolom komen sekiranya ada pertanyaan yang masih mengganjal mengenai tema kita hari ini, yaitu family business. Bagaimana kita mengelola, membuat bisnis keluarga itu menjadi berkesinambungan. Kalau ada kesempatan, kapan kesempatan harus diraih. Kalau mau melakukan ekspansi usaha, kapan itu dilakukan. Bagaimana generasi pertama, kedua, dan ketiga menjaga spirit of entitlement gitu ya istilahnya dari bisnis tersebut. Sehingga usahanya langgeng dan bahkan mungkin berkembang menjadi lebih besar lagi gitu kira-kira ya Mas Stefan ya. Mungkin awalnya Mas, batasan family business ini. Karena kan sebenarnya ya, bisnis keluarga tuh ada yang tanpa disadari sebenarnya bisnis keluarga gitu ya, dan ada juga bisnis yang memang sifatnya udah konglomerasi, udah besar sekali. Mungkin Mas Stefan mulai dari situ boleh Mas? Pertama-tama terima kasih telah mengundang saya. Sama-sama Mas. Suatu kesempatan yang bagus sekali. Setelah hampir 8 tahun absen di Indonesia, jadi mungkin saya agak... Ini pemunculan pertama berarti betul, ya. Terima kasih. Datang eksklusif buat kita nih. 3 hari yang lalu. Jadi memang ini salah satu passion saya mengenai family business ini. Karena pertama kita tahu kita semua berasal dari keluarga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berasal dari keluarga. Dan keluarga adalah salah satu institusi yang paling tua di dalam sejarah peradaban manusia. Pada masa-masa awalnya juga mereka juga melakukan bisnis waktu itu.
untuk survive ya. Tapi memang tidak formal. Baru kemudian mungkin untuk di Indonesia sendiri kita mengalami mengenai formalitas perusahaan itu pada zaman VOC, ada zaman VOC. Itu bagaimana Belanda memformalisasikan legalitas suatu perusahaan. Jadi perusahaan keluarga ini sebenarnya adalah salah satu di banyak negara, baik itu maju, berkembang maupun negara yang terbelakang, seperti karena saya hampir 5 tahun bertugas di Afrika. Banyak juga perusahaan-perusahaan keluarga di sana. Jadi hampir rata-rata antara 70-90% perekonomian di negara-negara ini, baik itu dari negara underdeveloped, berkembang maupun maju, almost 70-90% ekonominya dikuasai oleh perusahaan keluarga. Itu persentase yang luar biasa ya, besar sekali. Betul, besar sekali. Dan ini sebagai ujung tombak sebenarnya. Jadi perusahaan keluarga itu bukan hanya melulu perusahaan yang besar, ya, konglomerat mungkin yang dulu waktu zaman sebelum krisis kita tahu BCA, mungkin gudang garam, perusahaan keluarga. Jadi tapi juga perusahaan-perusahaan yang kita tahu yang UMKM, UMKM yang mungkin lebih formal, mereka punya sedikit profesionalisasi dalam menjalankan UMKM-nya, mereka juga didirikan oleh keluarga. Jadi dan kita tahu di Indonesia ini secara statistik hampir 80-90% dikuasai oleh perusahaan keluarga. Jumlahnya dan kalau kita lihat lagi hampir mungkin secara jumlah sebagian besar adalah UMKM. Tetapi dalam dalam nilai uang ya, mungkin lebih besar adalah perusahaan yang menengah ke atas ya, konglomerat, grup-grup perusahaan. Jadi itu saya kira. UMKM itu berapa porsinya dari tadi 90 itu? Mungkin saya bisa estimasikan paling tidak lebih dari 60%. Ya. Lebih dari 60% melihat UMKM, struktur perekonomian di Indonesia ya, yang kebanyakan informal sektornya itu cukup besar sekali. Ada angka kapitalisasinya berapa uang yang beredar di mereka? Saya tidak tahu jelas karena hampir sudah lama tidak mengikuti perkembangan ekonomi di Indonesia ya. Tapi kalau 60% UMKM, ya kita bicara itu dulu ya, belum family business ya, sebagai family. Ini kan artinya luar biasa ini. Betul. 60% dari total perekonomian. Betul. Itu luar biasa banget. Betul. Ya. Oleh karena itu kita lihat bahwa saat ini sebenarnya Indonesia itu masih tercover dari krisis yang sudah dialami di negara lain. Karena masalah perang, lalu inflasi, food shortage di mana-mana. Indonesia masih relatif masih aman gitu. Ini karena mungkin dari struktur ekonominya UMKM-nya cukup besar ini. Kontribusinya terhadap ekonomi di Indonesia ya. Nah, tapi ini harus hati-hati kalau UMKM-nya tidak dijaga, terutama kalau UMKM yang didirikan oleh keluarga dan keluarganya ini benar-benar utuh, itu bisa mempengaruhi kesinambungan keluarga ekonomi juga. Tapi karena kita lihat juga banyak UMKM yang sudah mulai besar, lalu ada perceraian, ya, anaknya pisah, anaknya terima harta warisan, ada yang meneruskan, ada yang dijual, itu hal seperti itu harus hati-hati. Kalau bapak ibunya bercerai terus kemudian ada dua entitas dan sama-sama sukses sih nggak apa-apa ya. Kalau satu sama lain ribut soal merek, nah itu kan repot ya kan gitu. Nah itu tadi saya mau coba balik lagi. Family business is the backbone of the economy gitu tadi Mas bilangnya. Betul. Itu bagaimana menjustifikasi itu gitu ya? Mungkin saya ambil contoh di negara yang saya baru saja kerja di India. Ya. India ini family businessnya luar biasa sekali. Mungkin kalau saya bandingkan dengan struktur perusahaan keluarga di Indonesia, India lebih maju. Mungkin pernah dengar ini perusahaan keluarga pendiri perusahaan keluarga terkaya di Asia, Ambani. Dia adalah dua bersaudara. Tapi sebenarnya pendirinya adalah ayahnya. Waktu ayahnya meninggal, sayang sekali Ambani bersaudara ini tidak cocok, jadi cekcok. Jadi mereka harus split. Jadi perusahaan satu grup menjadi dua. Tapi yang tertua sukses menjalankan perusahaan. Jadi yang nomor 2 agak kurang sukses. Jadi mereka punya industri sendiri-sendiri sekarang. Nah, perusahaan di Ambani ini
konglomerat yang besar sekali sebenarnya di India. Dan kalau kita lihat jutaan sekali orang yang bekerja di perusahaan keluarga ini. Dan kontribusinya terhadap perekonomian India cukup luar biasa. Belum lagi Telkom, listrik, hampir semua jasa publik utility itu dikuasai oleh Ambani. Jasa publik penting banget. Betul. Ya. Itu. Mining, agriculture, bayangkan. Jadi kalau perusahaan ini kolaps, misalkan besok kolaps, mungkin GDP India akan juga sedikit terpengaruh. Sedemikian pentingnya ya, sebenarnya perannya sangat signifikan ya. Betul, iya. Kita harus, bukan kita ya, orang India harus jaga-jaga ya, supaya keluarga Ambani tenang-tenang aja ya. Nggak ada gosip-gosip apa gitu ya. Iya, betul. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan Cina, mungkin ada catatan khusus tentang Cina. Ekonomi dia juga kan cukup tinggi pertumbuhannya ya. Iya. Apakah ada juga family business di sana banyak? Iya, Cina ini agak unik karena dalam sejarah perekonomian Cina selalu dikuasai oleh perusahaan negara, BUMN. Jadi kuat sekali di sana dan perusahaan negara yang kuat ini yang kontribusinya cukup besar untuk ekonomi di Cina. Perusahaan keluarga tidak begitu banyak di Cina sebenarnya. Dalam arti yang benar-benar konglomerat yang mengglobal, perusahaan keluarga seperti mungkin kalau di Eropa kita tahu Cadbury, di US kita tahu dulu Johnson & Johnson, mungkin perusahaan Volkswagen itu besar sekali sampai mendunia. Di Cina tidak ada. Ya. Alibaba pun kita bisa kondisikan itu perusahaan keluarga kan. Iya, betul. Jadi di Cina ini struktur perusahaan keluarganya tidak sekuat di negara-negara maju lainnya. Tapi perusahaan BUMN-nya cukup kuat sekali di sana. Jadi negara yang lebih banyak ini ya? Iya, jadi mungkin kalau negara pemerintah Cina runtuh, ya, Partai Komunis dalam hari ini itu akan mempengaruhi, saya prediksi akan mempengaruhi sekali kesinambungan perekonomian di Cina, karena jadi, tidak ada perusahaan keluarga yang bisa bagi backbone perekonomian. BUMN-nya kolaps, sementara tidak ada buffernya di perusahaan keluarga ya. Iya. Mereka butuh berapa tahun lagi untuk rebound itu, untuk kembali. Wah, lama sekali itu. Pasti lama ya. Dan kalau Cina hancur, dunia hancur. Karena Cina begitu hancur. Kuatnya sekarang Cina, perekonomian Cina sebagai perusahaan negara berkekuatan ekonomi kedua setelah US ya. Begitu. Jadi kita harus hati-hati. Makanya cukup penting untuk juga membuat Cina mulai merangkul perusahaan-perusahaan keluarga, mendemokratisasikan perekonomiannya. Rutenya ke sana ya, biar mereka juga bisa ini ya. Karena, sebenarnya Cina harus banyak belajar dari Indonesia juga mengenai perusahaan keluarga. Sebagai backbone ada perusahaan keluarga yang sudah sampai ke generasi ketiga bahkan keempat ya, kalau nggak generasi kedua gitu. Ini tentunya mereka memiliki semacam leadership model ya kan gitu. Ya. Secara umum family business yang berhasil itu leadership modelnya seperti apa, Mas? Ya, sayangnya di Indonesia ini kita akhir beberapa tahun terakhir ini sudah mulai masuk ke, kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan keluarga yang lama-lama dulu, ini sudah mulai masuk ke generasi ketiga sebenarnya. Sudah mulai terlihat di berita-berita perusahaan-perusahaan keluarga yang mulai ada masalah, yang percekcokan. Kita tahu ini konsumsi publik dulu, Bluebird sempat cekcok Bluebird dengan Gamya, gitu. Sinarmas ya juga. Anak dengan anak. Betul, kapal api mungkin juga. Ini karena mereka udah masuk ke generasi ketiga saat ini. Dan ini cukup harus diwaspadai, terutama kalau pemerintah Indonesia harus mewaspadai ini, karena mereka perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas, yang employment-nya cukup besar, jumlah. Jadi suksesi ini tergantung dari leadership generasi penerus sebenarnya. Kalau kita di keluarga misalkan, sebenarnya apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan itu adalah sebenarnya dari ayah atau ibu saya, ya. Sikap saya, istilahnya di dalam bahasa Jawa itu kacang tidak meninggalkan lanjarannya, ya, sesuai dengan. Jadi kalau orang tuanya tidak menanamkan nilai-nilai yang sangat penting untuk menjalankan dunia usaha, fondasinya tidak akan kuat. Jadi maka ada istilah perusahaan generasi pertama membangun perusahaan, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan. Lalu orang bilang, ya ini salah generasi ketiga. Padahal tidak, yang disalahkan adalah generasi pertama sebenarnya. Tapi sebenarnya kan apa yang dipikirkan oleh para pendiri itu, generasi pertama,
ada manuskripnya gitu kan, bisa diikuti Harusnya sebenarnya. ya. Harusnya kan gitu ya. Nah, masalahnya generasi pertama ini mereka kebanyakan tidak memahami mengenai tata kelola perusahaan yang sekarang sangat penting sekali. Tata kelola perusahaan ini menyangkut mengenai bagaimana membuat profesionalisasi struktur perusahaan dari dewan komisaris, dewan direktur, senior manajemen, lalu mengenai bylaw di perusahaan itu, bukan hanya article of association atau apa istilahnya company law, tapi juga mengenai bylaw lainnya, code of ethics, code of conduct. Ya. Banyak sekali instrumen-instrumen itu yang harusnya penting juga bagi perusahaan keluarga. Jadi di Indonesia ini penting mulai dijalankan profesionalisasi perusahaan keluarga. Nah, sedikit berbelok, kalau kita tahu sekolah bisnis di Indonesia itu mulai berkembang tahun 70-an, seperti Prasetya Mulia. Ya. Nah, ini mulai menghasilkan manajer-manajer kan sekarang. Tapi manajer-manajer ini tidak mencukupi untuk perusahaan keluarga yang berkembang. Jadi ada gap di sini antara stok manajer-manajer profesional yang bisa membantu perusahaan keluarga. Oleh karena ini salah satu yang perusahaan keluarga di negara-negara maju yang sangat sustainable itu biasanya mereka mudah sekali mendapatkan stok manajer profesional dari bisnis-bisnis school di sekitarnya. Nah, ini salah satu dilema juga di Indonesia saat ini untuk memprofesionalisasikan perusahaan keluarga. Jadi in short, ketika kita kita bisa taking care of our family, itu sama juga dengan taking care of the economy. Benar nggak kesimpulan saya itu? Exactly, yes, betul sekali. Jadi jangan sampai bisnis keluarga ini berantakan atau apa gitu ya. Supaya ekonomi kita juga 60% bukan angka yang main-main ya Mas ya. Baik sahabat Senayan Roundabout Talk, itu akhir dari percakapan kita di bagian pertama tentang bisnis keluarga ini. Tadi Mas Stefan sudah memberikan sejumlah informasi yang sangat menarik, dan salah satu yang paling menarik yang perlu saya garis bawahi adalah ekonomi di negara manapun tidak ada yang backbone-nya pasti family business gitu ya. Jadi taking care of the family business berarti taking care of the country gitu ya. Dan semakin ini flourish, semakin ini berkembang, semakin banyak, ekonomi negara juga aman ya, karena 60% perekonomian itu berarti kita bicara GDP ya. GDP 60% disumbang oleh family business. Yang menengah ke bawah ya. Iya, itu luar biasa ya di level UMKM. Baik, kita akan kembali nanti di bagian kedua masih di tema family business, di mana kita akan lebih menukik lebih dalam lagi tentang bagaimana mengelola bisnis keluarga tersebut ya, apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah perusahaan keluarga, baik itu level bawah maupun level atas gitu ya. Rambu-rambu apa aja yang harus dipenuhi untuk memastikan continuity ya dari atau suksesi dari bisnis keluarga tersebut. Sahabat semua jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan beri komentar agar channel kami makin berkembang sehingga kami bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih, sampai ketemu.